Halo guys, jadi di video kali ini kita akan berbagi cerita horor ya. Ini pengalaman dari narasumber saya, yaitu teman saya sendiri akan berbagi cerita mistis karena dia pernah atau mempunyai eh, pengalaman yang sangat mengerikan ya ketika menginap di rumah sakit. Ya, jadi langsung aja kita ke narasumbernya. Halo, Siapa? Herdiansah. Jadi ini teman saya ya, Herdiansah, bisa disebut dengan aja ya. Ya, siap. Jadi dia punya pengalaman yang sangat dibilang sangat mengerikan atau menegangkan ya. Gimana ceritanya, Bang? Jadi dulu teman saya itu sakitnya lumayan lah parah. Jadi harus dirawat kayak gitu ya. Dirawat di rumah sakit dan kebetulan keluarganya nggak ada, jadi saya ikut untuk nemeninnya satu malam itu. Baru pertama kali juga nginep juga di rumah sakit. Oh, seperti itu. Jadi seperti itu. Dia kejadian-kejadian itu di rumah sakit itu agak aneh gitu. Jadi saya baru pengalaman kali ini aneh banget kayak gitu sih. Jadi sangat menyeramkan ya. ya lumayan menegangkan sih. Menegangkan. Baru pertama kalinya nginep di rumah sakit udah ada kejadian kayak gitu ya, menegangkan banget sih Kak, kayak gitu sih. Jadi kalau mau diceritain nggak nih? Ya, ceritain aja jadi biar tahu semuanya ya tentang pengalaman seorang penjenguk, bisa dibilang penjenguk ya. Bisa. Jadi kayak waktu malam itu kita cuman berdua, apalagi kan sekarang corona ya. Jadi kalau ya nungguin pasien itu berdua aja sama pasiennya. Oh, berdua aja. Ya nggak boleh lebih. Jadi makin suasananya makin mencekam banget, apalagi suster juga kan jarang ada, juga kamarnya juga kosong waktu itu. Jadi satu ruangan itu cuman kita berdua aja. Oh, jadi semua kamarnya pada nggak ada atau gimana? Nggak, kebetulan nggak ada pasiennya lain. Oh, nggak ada gitu pasien ya. lain. Oh. Jadi waktu itu kita berdua juga pas ya ada sih yang waktu itu saudaranya, bibinya kalau nggak salah, datang juga ke sana, malah cerita yang waktu itu di kamar mandi katanya. Jadi di kamar mandi rumah sakit itu kan luas banget, di skat kayak gitu ya. Oh, di sekat, kasih hording kalau enggak kayak ini, kayak kayu kayak gitu. Kayak Ya, jadi pas saya masuk ke situ emang suasananya udah mencekam banget sih. Jadi gimana ya, nggak enak gitulah. Pas saya masuk, kirain ada orang di situ, ternyata ya gak tahu orang, gak tahu apa kayak gitu sih. Jadi saya berpikir positif dulu dari situ ya. Ya biasa aja, paling orang atau yang lain yang di kamar lain kayak gitu ke air. Dan pas ke situ kok dia berdiri, tapi nggak ada suara buang air atau apa. Dia cuman berdiri di pintu itu teh, ada kayak gimana ya, ada buat jangka gitu, kelihatan kakinya Kakak. Oh iya. Kayak gitu. Jadi gimana ya, bukan kayak orang bapak-bapak setengah berubaya lah, umur 40-50 kayak gitulah. Jadi saya itu waktu itunya di pinggirnya, jadi kok lama gitu, lagi apa berdiri di situ kayak. Sama kamu ditanya nggak? Ya mau nanya gimana, kayak orang dia kan di-skat sama pintu kayak gitu. Lagian kalau mau nanya juga nggak sopan banget. Iya. Jadi saya masuk kayak gitu, saya udah beres buang, iya, dari airnya udah beres, tapi orang itu nggak gimana ya, nggak ada muat keluar kayak gitu. Udah setengah jam lebih, saya penasaran kok orang itu nggak keluar gitu, kayak gitu sih. Itu pengalaman pertama. Terus di WC itu juga bibinya juga yang sakit itu juga setelah itu kasih tahu dia pengalaman kemarinnya. Dia itu masuk kan, jadi gimana ya, WC-nya itu
nggak pria nggak wanita, jadi sama-sama Oh, bisa jadi masuk gang. bisa dua. Jadi kalau misalkan Kayak gitu lah, cewek disatuin cowok ya? disatuin, cuman ada pintu-pintu kayak gitu sih biar nggak kelihatan. Jadi bibinya itu waktu malam itu berdua katanya kan takut, jadi mereka masuk ke air juga. Nah di situ ada yang kayak hitam tapi bukan celana katanya ya, mereka berpikiran positif itu celana ya. Jadi makhluk itu teh diam, tapi dia yang satu lagi mah nggak bibinya tuh kan berdua kan pas ngejengkung rame-rame kayak gitu ya. Yang satu lagi mah nggak kalau itu teh kirainnya orang kayak gitulah, tapi dia malah kayak gimana ya, kayak berteriak tapi bukan berteriak kayak gitu Oh, sih. kayak mendengkur atau gimana? Kayak gitu, kayak apa ya namanya, kayak gitu. Tapi si tete itunya yang satu lagi bibinya, satu lagi saudaranya ya lah, agak muda. Jadi dia markanya bukan apa ya, jadi kayak ada teman badan kayak teman, jadi nggak takut jadi kayak gitu. merasa lega mungkin ya. Merasa nggak lega kayak gitu. ada teman di Di dalam toilet ruangan itu ya. Jadi nggak takut, padahal itu nggak tahu apa gitu. Jadi ya gimana ya, jadi dianya nggak something nggak. ya yang satu lagi bibinya ini apa tahu, makanya dia cepat keluar, cepat sini. Malah yang tetenya itu nggak gitu, malah santai aja kayak gitu. Pas udah di kamar baru diceritain, ternyata oh nggak akan mau ke WC itu lagi katanya kayak gitu. Ya karena ada kejadian yang kayak gitu. menimpanya waktu kemarin-kemarin. Ya, jadi nggak mau ngejenguk lagi, jadi gimana ya, udah trauma kali sendiri. Jadi udah jam 12 dia langsung pulang aja, nggak mau lagi nemenin atau. Nah dari jam 12 ke sana nggak boleh ada lagi yang jenguk kan, jadi berdua aja. Jadi terbatas ya yang jam Gara-gara corona itu kan. Jadi apalagi suasana di rumah sakit itu kayaknya mah suster kayak gitu mah udah biasa kayaknya. Jadi kalau yang belum biasa udahlah, persiapin mental kalian lah kalau mau menginap nginap di rumah sakit. Apalagi jangan mau menginap di rumah sakit, horor banget kayak gitu sih. Ada lagi pengalaman yang lainnya juga, waktu saya ikan kan di tirai-tirai gitu kan, kalau satu kamar itu berapa pasien gitu, ada tirai gitu, kayak gitu. Nah di situ suka kayak ada gimana ya, kirain teh itu teh orang kayak gitu sih yang sakit gitu, kirain teh pasien ya. Pas besoknya pagi ternyata itu teh bukan pasien kayak gitu sih, jadi nggak tahu apa kayak gitu kan. Jadi begitu kirainnya ada teman, ternyata yang nemenin makhluk yang nggak tahu juga sih. Nggak tahu ya. Jadi mungkin itu sesosok bisa dibilang sesosok jin ya kalau di rumah sakit. Bisa jadi itu menyerupai orang, bisa dengan bayangan, dengan sesosok. Biasanya sesosok ini kalau nggak salah sosok hitam ya. Jadi kalau kita makin takut katanya ini, kata si bibi itu ya yang sama saya, malah makin nampakin. Jadi jangan takut lah, tapi saya tetap aja namanya manusia ya kan, jadi takut aja. Tapi beneran jadi ngelihat apa kayak hordeng kayak gitu, jadi apa kayak gitu. Kayak gitu sih, menegangkan banget. Apalagi yang nginep di rumah sakit itu cuman boleh satu orang kayak gitu sih, satu pasien sama satu saudaranya, makin tegang banget lah. Jadi gimana, jangan sakit lah, apalagi di musim corona gini kan. Jadi menurut saya itu harus jaga kondisi, jaga kesehatan, jangan banyak bergadang. Apalagi pas dulu ya, pas mau masuk ke rumah sakit itu ada yang celaka, Ya, Cak. kakinya udah nggak ada sebelah. Jadi kakinya cuma satu ya? Tinggal satu maksudnya? Jadi kaki sama itunya udah misah. Udah pisah. Saya nggak bisa sebutin sih ke rumah sakitnya di mana, tapi rumah sakit itu daerah Bandung. Ya, daerah Bandung di sana. Cuman nanti kalau saya ngomongin nanti disangkanya apa kayak gitu sih.
jadi ngerugiin pihak rumah sakit. Tapi yang pasti harus siap mental di rumah sakit, bener. Soalnya ada yang celaka juga waktu itu Kak, saya lihat ya, si ininya udah hancur ke rinda stroke. Jadi aduh, makanya harus siap mental, bener. Kalau saya juga punya temen cleaning service di situ, jadi katanya emang sih waktu itu nggak ketemu, tapi dia udah bilang kalau jarinya putus atau darah itu udah biasa katanya kayak dia. Jadi dia kalau kerja di rumah sakit jadi cleaning service harus udah biasa kayak gitu sih. Tapi saya nggak mau kerja jadi cleaning service atau kerja di rumah sakit, nggak mau lah. Siap. Kayak gitu sih, apalagi yang ada otaknya keluar kayak gitu ya, otaknya keluar terus kakinya nggak ada kan rumah sakit itu gimana ya, kecelakaan kan langsung di UGD kayak gitu sih. Jadi ya udahlah, nggak akan kuat kalau yang mentalnya ini ya, mending hindarilah rumah sakit, mending sehat aja kayak gitu ya. Jadi yang dapat disimpulkan apa nih? Ya jangan sakit sih, jangan sakit, jaga kesehatan apalagi berkendara atau apa. Soalnya kemarin juga lihat ada di mana sih itu yang ditabrak truk sampai kakinya buntung kayak gitu kan, otak kerindas truk, kerindas tangki ke kepalanya kan udah. Jadi hati-hatilah dalam berkendara, juga jaga kesehatan kayak gitu. Kalau mau pengalaman buruk jadi pasien di rumah sakit ya silahkan, tapi saya mah nggak mau sih, ya serem banget lah. Udahlah cukup, jangan ada yang sakit lagi kayak gitu lah. Jaga kesehatan ya, pokoknya jaga kesehatan lah kayak gitu sih Kak. Apalagi kan banyak di rumah sakit itu lorong kayak gitu. Itu waktu dulu teteh saya juga di rumah sakit, pas saudaranya jadi saya mau bukan cuma dengar cerita dari teteh saya asli. Jadi di pojokan itu di tempat tunggu ada apa ya namanya, ada bangku kayak gitu, ada jam 12 ada bangku panjang ya? Ya di situ ada teteh katanya lagi diam, tapi pagi-paginya nggak ngelihat teteh itu, kirain kata teteh aku itu cuman yang nemenin pasien, ternyata yang nemenin kita kayak gitu sih. Jadi udahlah, serem banget kalau di rumah sakit ya. Pokoknya jangan mau ke rumah sakit, apalagi horor banget di rumah sakit, yang meninggal kan banyak juga di sana, bermacam-macam kejadian ya. Iya kayak gitu sih. Apalagi begitu masuk ke rumah sakit bukannya nakut-nakutin, tapi suasananya udah mencekam banget kayak gitu sih. Apalagi banyak di rumah sakit itu ada segala penyakit juga kan. Iya kayak gitu sih. Ya itu aja sih kalau pengalaman dari pribadi saya ya. Buat kalian lah yang nonton channel ini, jangan sampai di rumah sakit lah, apa sakit atau nemenin temen yang sakit, janganlah. Mudah-mudahan sehat semua kayak gitu ya. Amin. Jadi terima kasih ya udah berbagi cerita ya, di channel sama-sama ini. Kak, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya dari semua ini. Pokoknya jaga kesehatan lah kayak gitu sih. Oke guys, jadi segitu dulu ya bincang-bincangnya. Jadi nantikan lagi video-video selanjutnya. Pantengin terus channel Dunia YS karena akan berbagi video-video horor selanjutnya. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa pantengin terus. Salam dunia horor.